Bismillah, walhamdulillah, wassalatu rasulillah wa alihi walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang teori perkembangan karir Ginsberg. Lanjut. Oke, teori Ginsberg. Teori Ginsberg ini gagasan dan hasil penelitian oleh Ginsberg. Merupakan salah satu bagian dari sejarah perkembangan teori karir. Teori karir yang digagas oleh Ginsberg merupakan bentuk yang berbeda dari teori trait and factor yang bersifat statis. Teori Ginsberg merupakan cikal bakal teori perkembangan karir. Teori karir dari Ginsberg merupakan teori yang pertama memfokuskan proses pemilihan karir berdasarkan tahap perkembangan individu. Ide dasar teori ini muncul dengan asumsi bahwa proses pemilihan merupakan bagian dari proses perkembangan individu itu sendiri. Perkembangan karir dimulai sejak masa anak-anak dan terus berkembang sejalan dengan 3 tahap utama perkembangan karir yang akan mengantarkan individu memilih dan menetapkan pilihan karir pada masa dewasa. Selama proses perkembangan ini, banyak keputusan karir diambil oleh individu seiring sejalan dengan berbagai tugas perkembangan pada masa remaja awal dan masa remaja. Lanjut. Tahapan utama dalam teori Ginsberg. 3 tahap utama yang dimaksud oleh Ginsberg adalah yang pertama ada fantasi, kemudian tahap tentatif, kemudian tahap realistik. Pertama nih, tahap fantasi. Pemilihan karir atau pekerjaan pada tahap fantasi didasarkan pada hasil identifikasi individu terhadap peran-peran orang dewasa yang ada di sekitar lingkungan perkembangan individu. Kemudian tahap tentatif melibatkan proses yang lebih matang dibanding dengan tahap fantasi. Individu pada tahap ini mulai menetapkan pilihan berdasarkan minat dan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, pemilihan karir didasarkan pada pertimbangan minat, potensi, dan kapasitas diri. Pada tahap ini pula muncul kesadaran terhadap nilai-nilai pribadi yang berhubungan dengan pilihan karir. Kemudian ada tahap realistik. Tahap ini merupakan tahap transisi yang akan mengantarkan pada awal tahap realistik, yaitu proses eksplorasi. Tahu ya, eksplorasi ini yaitu disebut juga penjelajahan atau pencarian. Nah, di sini maksudnya pencarian karir, pencarian potensi dalam mencari karir gitu ya. Proses eksplorasi yang dilakukan oleh individu pada tahap terakhir ini akan mengantarkan pada pencapaian penyatuan berbagai unsur dari proses sebelumnya, seperti pemahaman terhadap minat, kemampuan, dan kemampuan untuk meleburkan dua hal tersebut dengan nilai-nilai keluarga dan masyarakat serta nilai-nilai pribadinya sendiri. Setelah ketiga tahapan ini terlampaui, individu mulai mengimplementasikan pilihan-pilihan secara tentatif dan melakukan evaluasi terhadap timbal balik yang diperoleh. Selain itu, kemunculan perwujudan karir yang sebenarnya bisa terjadi jika individu sudah membuat komitmen dengan pilihan karirnya. Maka proses pengembangan karir individu bisa dikatakan lengkap. Kemudian lanjut, teori awal atau konsep utama yang dikembangkan oleh Ginsberg. Teori awal yang dikembangkan oleh Ginsberg terdiri dari 3 konsep, yaitu yang pertama ada proses, kedua irreversibility, yang ketiga kompromi. Yang pertama proses. Konsep proses yang dimaksud merupakan proses penetapan pilihan karir yang muncul semenjak masa remaja awal hingga akhir masa remaja, atau menginjak pada masa individu menginjak usia 20-an, di mana individu mulai meyakini harus membuat komitmen terhadap pilihan karir atau pekerjaan. Komitmen terhadap pilihan karir yang dilakukan oleh individu nampak seperti tidak bisa diubah lagi, yang didasarkan pada pemahaman atau asumsi bekerja untuk kehidupan. Kemudian ada irreversibility, yaitu ketetapan. Irreversibility atau ketetapan pilihan karir didasarkan pada satu asumsi bahwa proses pendidikan dan pelatihan yang pernah dialami oleh individu dapat mengantarkan individu pada suatu keadaan yang dimana individu
dapat memperoleh kesempatan untuk merubah pilihan karirnya. Ada konsep lain lagi, yaitu kompromi. Pada tahap kompromi, individu terkait dengan minat dan kemampuan dan kesesuaiannya dengan realitas dunia kerja. Gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kesesuaiannya dan minatnya juga gitu. Lanjut, pemilihan karir didasarkan pada 4 variabel. Pemilihan karir berdasarkan 4 variabel, yaitu ada yang pertama realitas, kemudian proses pendidikan dan latihan, yang ketiga interaksi dengan lingkungan, keempat nilai-nilai pribadi. Yang pertama nih, realitas yang dimaksud adalah keadaan-keadaan atau dunia kerja dan pendidikan yang bisa memberi dorongan untuk memilih karir. Dunia kerja dan lingkungan yang bisa memberi dorongan untuk memilih karir. Keadaan-keadaan yang bisa memberi dorongan untuk memilih karir. Kemudian kedua, ada proses pendidikan dan latihan. Proses pendidikan dianggap sebagai pengaruh utama dalam pemilihan karir. Karena melalui pendidikan individu bisa memperoleh peluang yang lebih luas dalam pemilihan karir atau bisa membatasi dengan kekhususan keterampilan yang dihasilkan melalui proses pendidikan. Ada yang ketiga, interaksi individu dengan lingkungan. Salah satunya adalah kepuasan yang diperoleh individu dari dunia kerja, baik secara langsung maupun tidak, digambarkan sebagai faktor emosional yang mempengaruhi pemilihan karir. Yang terakhir ada nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi individu merupakan gambaran dari kebutuhan individu untuk mendapatkan kepuasan dalam pemilihan karir. Variabel tersebut merupakan dalil-dalil yang digunakan dalam penjelasan tahapan pengembangan karir dari teori Ginsberg. Paparan-paparan di atas memberikan gambaran bahwa sekalipun teori Ginsberg digadang-gadang sebagai cikal bakal teori karir yang didasarkan pada perkembangan, namun dalam proses pemilihan karir sebenarnya menyerupai model sebelumnya, yaitu traits and factor yang telah dibahas sebelumnya, serta teori kontekstual yang akan dibahas pada bab berikutnya. Jadi secara pemilihan karir sebenarnya menyerupai teori traits and factor, sama seperti traits and factor gitu. Oke, mungkin sampai sini penjelasan saya ada untuk teori Ginsberg.